Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti pernah menggunakan yang namanya karet. Ya, benda ini sering ditarik kemudian dilepaskan lagi. Nah, ketika ditarik, panjangnya akan bertambah dan ketika dilepaskan, dia akan kebentuk semula. Karet ini sering disebut oleh orang-orang sebagai benda yang bersifat elastis. Nah, kalau besi, kira-kira kalau ditarik, kembali ke bentuk semula nggak ya? Kira-kira besi ini termasuk benda elastis nggak ya? Nah, untuk menjawab itu semua, mari kita belajar tentang elastisitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang elastisitas. Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud elastisitas itu? Langsung saja kita mulai pembelajarannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti pernah menggunakan yang namanya karet atau pegas. Nah, karet atau pegas ini sering disebut orang sebagai benda yang bersifat elastis. Misalkan sebuah pegas, kemudian kita tarik menggunakan gaya sebesar F. Pegas ini nanti akan bertambah panjang. Akan tetapi, ketika gayanya kita hilangkan, maka pegas akan kembali ke bentuk semula. Nah, hal inilah yang disebut dengan elastis. Jadi, elastisitas adalah kemampuan benda untuk kembali ke bentuk semula setelah gaya pengubahnya hilang. Lalu, ada nggak sih benda yang tidak elastis? Tentu ada. Benda ini dinamakan dengan plastis. Artinya, ketika benda ini ditarik atau diubah menggunakan gaya, maka bentuknya akan berubah. Namun, ketika gaya itu hilang, bendanya itu tidak bisa kembali ke bentuk semula. Selanjutnya, kita akan belajar tentang parameter-parameter yang mempengaruhi besar elastisitas dari suatu benda. Misalkan di sini kita punya sebuah batang. Nah, sebuah batang logam ini mula-mula panjangnya adalah L dan luas penampang dari batang logam ini sebesar A. Ketika kita beri gaya tegak lurus terhadap luas penampang, maka benda ini akan bertambah panjang sebesar delta L. Parameter yang pertama adalah tegangan. Tegangan merupakan perbandingan antara gaya yang bekerja dengan luas penampang benda. Tegangan biasanya disimbolkan dengan lambang sigma. Besarnya sendiri merupakan gaya dibagi luas. Gaya satuannya adalah Newton, sedangkan luas satuannya adalah meter persegi. Sehingga tegangan satuannya adalah Newton per meter persegi. Ya, benar. Dimensinya hampir sama dengan dimensi dari tekanan. Parameter yang kedua adalah regangan. Regangan merupakan perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang mula-mula benda. Biasanya disimbolkan dengan epsilon. Yang besarnya adalah delta L dibagi dengan L. Delta L sendiri satuannya adalah meter, sedangkan L satuannya juga meter. Sehingga satuan dari regangan itu tidak ada atau tidak memiliki dimensi. Berikut adalah grafik antara tegangan dengan regangan. Nah, di sini ada 4 titik, yaitu titik A, B, C, dan D. Antara titik A ke titik B, ini merupakan garis linier. Sehingga dalam posisi ini masih berlaku yang namanya hukum Hooke. Nanti akan kita pelajari pada subbab berikutnya.
Sehingga di titik B itu disebut dengan batas linearitas. Artinya, ketika benda ini diberi gaya, maka dia juga akan bertambah panjang. Dan ketika bendanya ini gayanya dilepaskan, maka dia akan kembali ke bentuk semula. Selanjutnya, dari titik B ke titik C. Nah, dari titik B ke titik C, ini benda masih bersifat elastis. Hanya saja untuk hukum Hooke-nya hampir sudah tidak berlaku. Nah, di titik C ini merupakan batas elastisitas. Nah, selanjutnya dari titik C ke titik D. Nah, saat titik C ke titik D, benda ini sudah tidak bersifat elastis, sehingga benda bersifat plastis, yang artinya ketika diberi gaya dan bentuknya berubah, maka ketika gaya itu dihilangkan, bentuk benda tidak akan kembali ke bentuk semula. Kemudian, titik D merupakan titik di mana ketika gaya itu diteruskan, maka benda akan mengalami patah atau putus. Modulus Young merupakan perbandingan tegangan dan regangan pada suatu benda. Biasanya disimbolkan dengan E besar atau Y besar. Persamaan matematisnya adalah sigma dibagi dengan epsilon. Kalau kita jabarkan, E sama dengan sigma per epsilon, di mana sigma merupakan gaya per luas dan epsilon merupakan delta L per L. Kalau kita sederhanakan sehingga diperoleh modulus Young sama dengan gaya dikali panjang dibagi luas dikali pertambahan panjang. Nah, dari persamaan E sama dengan gaya kali panjang dibagi luas kali pertambahan panjang, kita tahu bahwa semakin besar nilai modulus Young suatu benda, maka akan semakin besar pula gaya yang harus digunakan untuk merubah ukuran suatu benda. Selanjutnya, mari kita coba untuk mengerjakan sebuah contoh soal. Misalkan seutas kawat memiliki luas penampang 4 mm persegi. Kawat tersebut direnggangkan oleh gaya sebesar 3,2 Newton, sehingga bertambah panjang sebesar 0,03 cm. Jika panjang kawat mula-mula adalah 60 cm, maka hitunglah tegangan kawat, regangan kawat, dan modulus Young kawat tersebut. Mula-mula kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. Pertama, ada luas penampang 4 mm persegi. Kita jadikan meter persegi sehingga 4 kali 10 pangkat min 6. Selanjutnya ada gaya yang digunakan yaitu 3,2 Newton. Kemudian ada panjang mula-mula kawat 60 cm atau 6 kali 10 pangkat 1 meter. Kemudian ada pertambahan panjang kawat yaitu 0,03 cm atau 3 kali 10 pangkat min 4 meter. Selanjutnya kita tulis yang ditanya. Pertama ada tegangan kawat atau sigma, yang kedua ada regangan kawat atau epsilon, dan yang ketiga ada modulus Young dari kawat tersebut atau E atau Y besar. Kemudian pertama-tama kita cari untuk tegangan kawatnya, yaitu sigma sama dengan gaya per luas, F per A. Kita masukkan angkanya, berarti 3,2 dibagi 4 kali 10 pangkat min 6. Sehingga diperoleh 8 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Selanjutnya kita hitung regangan kawat, yaitu epsilon sama dengan delta L per L. Masukkan angkanya, 3 kali 10 pangkat min 4 meter dibagi 6 kali 10 pangkat min 1 meter. Sehingga hasilnya diperoleh 5 kali 10 pangkat min 4. Yang terakhir adalah modulus Young kawat. E sama dengan sigma dibagi epsilon. Sigmanya tadi ketemu 8 kali 10 pangkat 5, sedangkan epsilonnya ketemu 5 kali 10 pangkat min 4.
sehingga hasilnya adalah 1,6 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi. Baik teman-teman semuanya, hari ini kita sudah belajar banyak tentang materi elastisitas. Mari kita simpulkan bersama ya. Yang pertama ada tegangan, yaitu merupakan perbandingan antara gaya dengan luas permukaan benda. Yang kedua ada regangan, yaitu perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang mula-mula benda. Dan yang terakhir tadi ada modulus Young, yaitu perbandingan antara tegangan dengan regangan. Jika teman-teman merasa masih belum paham tentang materi ini, silakan diulangi untuk menyaksikan video pembelajaran ini. Kemudian, jika teman-teman merasa sudah paham, jangan lupa untuk berlatih mengerjakan soal agar kalian lebih paham lagi. Baik teman-teman semuanya, jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Untuk hari ini, cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.